RRI Makassar. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada, kita berjumpa di pagi hari ini. Seperti biasa kita di Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yaitu Bapak Muhammad Syahrun Syam, SSM Hum. Beliau adalah dosen prodi pariwisata FIB Unhas. Dan hari ini kita berjumpa dengan topik pengalaman memandu wisatawan Korea di Kota Makassar. Mau tahu lebih jauh, kita bersama Pak Syahrun. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Syahrun. Waalaikumsalam Ibu Anti. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Pak Syahrun, kalau bicara tentang pariwisata, nah pariwisata kan saat ini bukan hanya dari Amerika atau di luar dari itu, tapi ternyata negara Korea juga salah satu yang datang ke Kota Makassar. Betul sekali. Nah, boleh tidak Pak berbicara terkait dengan wisatawan Korea? Seperti apa sih mereka itu atau apa yang mereka inginkan dari Kota Makassar? Iya, jadi sebelumnya Ibu Anti terima kasih kesempatan yang diberikan dan para pendengar semua ya. Jadi kenapa saya pilih, meskipun beberapa negara juga sih saya pandu Ibu Anti ya, tapi kenapa saya lebih pilih kepada Korea karena salah satu juga kan bidang saya untuk itu mengajar bahasa Korea Ibu Anti. Oh begitu. Mata kuliah bahasa Korea. Oh iya. Di kampus. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Iya. Jadi boleh Pak, kenapa wisatawan Korea juga Bapak mau pandu? Apakah karena bahasa saja yang kita kuasai atau ada hal lain yang menarik lagi?
orang Korea itu datang ke Makassar karena sama mungkin juga bisa wisatawan lain negara lain. Mereka mengenalnya Indonesia itu hanya dua, Surabaya dan Bali sama Jakarta saja. Oh iya, oke. Jadi kalau disebut Makassar itu di mana? Oh iya. Malah ada pernah satu lagi, kirain itu Makassar ada di Thailand katanya. Oh Indonesia, iya saya Indonesia, sudah ke Bali, oh Jakarta tahu ya, Surabaya gitu. Kalau Makassar Indonesia ya gitu. Jadi awalnya, mohon maaf Pak, awalnya memperkenalkan Makassar itu dengan bahasa Korea juga. Iya, bahasa Korea. Oke. Jadi waktu mereka tanya saya, kamu di Indonesia di mana? Ya di Jakarta atau di Bali? Saya bilang bukan dua-dua ya. Saya di mana? Makassar. Kalau begitu saya mau coba di sana. Jadi mungkin dia cari Ibu Anti, dia cari di internet bagaimana kota Makassar itu, akhirnya ketemu, ya baru. Dan itu yang lebih tertarik itu mendapat slogan itu Makassar kota makan enak. Oh iya. Dia terjemahkan dalam bahasa Korea. Apa itu bahasanya? Bahasa Koreanya? Iya. Ya Makassar sinon Mongnun Toshimida bilang gitu. Nanti saya kepleset kayaknya kalau saya bicara. Masih Toshimida bilang gitu ya. Kota yang makan enak. Lalu pernah kedatangan tahun berapa Pak tamu dari Korea atau wisatawan Korea itu? Alhamdulillah Ibu Anti, setiap tahun ada. Setiap tahun ada? Setiap tahun, ini baru-baru 2 bulan lalu kalau nggak salah. Bapak guide-nya? Saya lagi. Oke. 2 bulan lalu ya. Oh 2 bulan lalu. Iya. Boleh berapa orang yang datang Pak? Kemarin 2 bulan lalu itu cuma sendiri. Oh ya. Ya itu pun juga Ibu. Nanti kan saya masih kuliah lapangan di Toraja itu. Itu hari ya. Kemudian tiba-tiba ada telepon, angkat ini kayak orang Korea ini yang bicara ini. Oh iya. Ternyata lalu? Gitu bilang saya salah satu wisatawan Korea. Pingin tahu lebih banyak kota Makassar itu. Jadi dia cari apa karena kebetulan juga Ibu Anti saya punya lembaga bahasa memang jadi gampang di searching di Google. Nah, akhirnya ketemu. Akhirnya saya ketemu begitu. Dan mereka banyak bertanya tentang kota-kota Makassar karena baru kesini juga. Baru pertama kali dia kota Makassar, makanya iya. Baru pertama kali ke kota Makassar. Iya, dan Bapak sendiri yang menjemput langsung. Bukan saya jemput, mungkin ada apa? Karena orang Korea juga itu mungkin dibedakan dengan wisatawan luar lainnya, Ibu Anti. Kenapa? Dia itu orang Korea itu banyak yang mandiri. Oh mandiri. Iya mandiri, nggak mau repotkan orang begitu maksudnya. Kalau masih bisa? Masih bisa, iya. Iya. Lalu? Iya. Jadi datang sendiri. Ya. Dan sampai di Makassar Bapak ketemu dengan beliau. Nanti masuk di Makassar, di MP, diajak ke MP, ya baru kita situ ngobrol cerita tentang kota Makassar. Iya. Berkeliling kota Makassar. Berkeliling, iya. Untuk yang 2 bulan lalu ini hanya kota Makassar, tapi ada berapa juga ada juga yang berkeliling sampai kota di Sulawesi Selatan ya Manti. Oh iya. Pak yang terbanyak itu tahun berapa yang datangnya? Tahun sekarang 2004 tahun berapa? 2013, 2000 kita kisaran gitu 2011. 2010, 2011. Iya, sebelum Covid juga ya. Oh, sebelum Covid. Iya, sebelum Covid ya, itu banyak. Dan itu yang banyak. Banyak. Pak, itu kalau mereka datang, apa mereka satu keluarga atau mereka dalam sebuah komunitas begitu Pak? Ada yang keluarga, ya, ada keluarga mungkin yang tahu kan juga orang Korea kan tidak banyak anak ya, paling banyak itu 2 orang aja anaknya. Iya. 1-2 orang anaknya, kalau ada ya kan juga ada suami istri. Oh datang Pak, seperti itu. Iya, ada juga mereka, yang sendiri. Oh pakai travel juga mereka Pak? Ya itu tadi. Kebanyakan dia itu mandiri nggak pakai travel. Iya, jadi nanti di tempatnya itu baru dia hubungi yang bisa bahasanya. Iya. Oh begitu. Ya,
tapi ada juga sih yang travel itu. Mungkin itu untuk orang-orang tua ya. Ya kan. Tapi selama ini Pak yang Bapak temui mereka mandiri. Mandiri, iya, mandiri. Dan mereka cari tahu sendiri di Google begitu. Betul, iya. Dia cari tahu. Saya kira Bapak memperkenalkan Indonesia atau Kota Makassar ke Korea dan mereka langsung menghubungi Bapak, tapi tidak ya, cari googling sendiri. Itu juga ada. Oh, itu juga ada. Itu juga ada, tapi mungkin di tahun-tahun ya sebelum Covid itu. Waktu kan itu Banti saya sempat juga di Korea. Jadi Bapak sempat memperkenalkan juga. Berapa tahun Pak di Korea itu? Ya nggak lama Banti, hampir 7 tahun. Hah? Lama itu Pak. Bukan tidak lama, hampir 10 tahun. Iya, tapi kita sana rasa singkat sekali sudah pulang ke Indonesia lagi. Artinya ini senang ceritanya ini Pak ya di sana ya. Iya, makanya. Terus Pak kalau di sana pengalamannya untuk memperkenalkan Kota Makassar Iya. itu apa respon mereka sendiri? Awalnya sih dia biasa saja. Oh begitu aja, begitu. Masuk ke aku deh, begitu saja. Alasannya Pak, kenapa mereka tidak pada saat Bapak memperkenalkan mereka tidak berminat untuk ke Korea ke Indonesia, apa yang Bapak ketahui? Ke Indonesia sih minat, cuma ke Makassarnya. Iya, jadi kan Indonesia paling ke Bali ya. Ya Bali, saya suka senang Bali. Diajak Makassar, bilang nanti begitu aja. Oh begitu. Tapi itu kan yang orang yang belum pernah rasakan Kota Makassar. Tapi setelah dia rasakan Kota Makassar, dia bandingkan kota-kota Jakarta, Jawa itu akan menjadi kenangan terindah di Makassar itu. Iya. Jadi mau kembali lagi. Ada yang begitu Pak, berulang-ulang datangnya. Berulang-ulang. Jadi ke Kota Makassar Kota Pak. Makassar. Saya coba di Jakarta katanya, wah makanannya tidak enak. Orang-orangnya juga cara bicaranya apa ya tahu lah logat-logat Jakarta aja gitu. Ada perbandingan lah di antara satu daerah ke daerah lainnya. Nah, kesannya untuk Kota Makassar sendiri adalah kota makan enak. Apa yang mereka dapatkan dari ini? Mereka makan kulinernya sesukanya atau bagaimana Pak memperkenalkan ini? Itu pastilah langsung saya suruh coba itu coto Makassar. Dan ternyata itu ada orang Korea bilang, oh ini coto Makassar hampir mirip dengan makanan yang ada di Korea. Ada jadi sup dengan daging-daging juga itu. Cuma kalau di Korea kan mangkoknya agak besar. Kalau sini kecil mangkoknya coto. Kenapa kecil sedikit ini? Iya. Begitu ya. Iya, jadi ada perbedaan dari sisi rempah juga Pak. Mungkin dia berbicara? Untuk rasanya sih mungkin dibilang perbedaan sedikit saja. Jadi bilang lembut ini enak ini dibilang. Malah ada sampai setiap hari itu makan coto aja terus. Saya bilang besok lagi coto lagi. Berapa hari dia maksimal Pak mereka tinggal? Paling lama seminggu Ibu. Seminggu. Iya, ada 3 hari. Paling lama seminggu. Seminggu ya. Mereka datangnya hanya memang khusus untuk jalan-jalan saja atau memang ada delegasi diplomatik maksudnya? Benar. Iya, macam ada yang khusus jalan-jalan saja, ada juga untuk bisnis sekalian ya, untuk meninjau lokasi untuk bisa menjadikan usahanya di sini. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka datangnya begitu. Oke. Pak, yang kalau datang secara mandiri dan family itu mereka tinggalnya di hotel di sini atau di rumah masyarakat? Hotel. Di hotel ya. Cuma ini ada satu karena seringnya berkunjung ke Makassar, anak muda. Belum nikah sampai sekarang juga. Cowok. Itu karena seringnya ke Makassar dan sudah akrab dengan saya. Itu dia sudah nggak mau ke hotel, langsung ke rumah saya nginap. Ada gitu ya. Sampai sekarang masih komunikasi sama dia. Pakai bahasa Korea Pak? Bahasa Korea. Iya. WA-nya ada bahasa Korea juga? Ada. Ada seperti itu. Jadi ada. setting memang untuk Korea bahasanya. Jadi memang saya punya keyboard
Korea ya. Jadi ada. chatnya WA pakai bahasa Korea. Jadi saya bilang ya dalam bahasa Korea, dalam arti bilang, Mr. Kim nginap aja di hotel. Ya kalau di rumah saya nggak ada apa-apa. Mau Tapi makan, tapi saya nggak mau, saya mau di rumahnya bapak saja gitu. Saya sudah bosan hotel. Oh begitu. Jadi Iya, dia mungkin mencari lebih ke family ya. Benar, iya. Ke kekeluargaan ya Pak ya. Panggil ibunya di rumah, mau siapa, mau kenalan siapa anaknya, gitu. Iya gitu bagusnya Jadi, Korea Ibu Anti. Mereka family. Family jiwa sosialitasnya itu sangat tinggi sekali. Oh begini keluarga di Makassar maksudnya ya. Oh iya, mereka ingin lebih mengenal walaupun bukan hanya kotanya tapi juga ke keluarganya lebih dalam ya. Benar, iya. Tapi kalau komunikasi dengan keluarga Bapak atau dengan orang Indonesia harus pakai Bapak yang terjemahkan. Iya kalau sudah panjang cerita pasti diterjemahkan ya. Tapi kalau 1-2 kata saya dia sudah hafal kosakata Indonesia. Iya. Makan begitu. Oh iya, jadi pakai bahasa Inggris biasa juga eat. Inggris Korea itu Ibu Anti sangat jarang kita dapati. Oh iya. Iya, jadi menggunakan aja bahasa Koreanya dengan sepotong-sepotong Indonesia. Oh dia tidak sampai bahasa Inggrisnya terlibat di dalam bahasa Korea itu ya. Memang nggak mau dengar bahasa Inggris itu orang Korea. Nggak mau pelajari. Dia tidak mau pelajari Pak. Pelajari sih kalau dalam sekolah di sana pendidikan di negaranya ya pasti pelajari. Tapi ya itulah minat. Untuk keseharian mereka tidak berkomunikasi dengan bahasa itu. Iya enggak, bahasa Korea saja gitu. Oh iya, itu yang dibilangnya bahwa negeri di sana itu lebih menjaga budayanya sampai saat ini terjaga Pak ya. Mencintai. Bahkan bahasanya itu tetap dia jaga ya. Iya, nggak mau jadi keluar pun keliling dunia pun pakai bahasa Korea dia. Jadi kita yang mengikuti untuk menerjemahkan gitu Pak ya. Iya, ikut gitu. Oke, dari mereka datang mengenal kita di Kota Makassar. Kota Makassar. Budayanya sendiri, Pak. Iya. Apakah dia juga bercerita bahwa budaya kami tidak jauh berbeda dengan budaya di Kota Makassar? Itu Ibu Anti pernah saya bawa coba-coba melihat langsung acara pernikahan di Kota Makassar. Makassar. Sampai ijab kabul, semua sampai dengan resepsi, pestanya. Iya, Jadi ini yang artinya ada perbedaan budaya juga ya. Jadi, atau ada kesamaan Pak di antaranya? Ya di situ. Kalau di Korea katanya itu untuk pernikahan itu 1-2 hari sudah selesai. Kami di sini 1 bulan perjalanannya, malah lebih kalau dari kampung itu. Capek sekali. Oh itu dia sempat berbicara. Iya. Karena pernah juga Ibu Anti pengalaman. Ada orang cowok Korea menikah dengan orang Indonesia. Perempuan Makassar. Oh perempuan Makassar. Iya, perempuan Makassar. Perempuannya tinggal di Antang. Oh jadi dia berwisatawan, terus dia kenal sama perempuan ini. Iya, kenal langsung. Jadi dikira nggak serius, jadi pulang ke Korea laki-lakinya, langsung lewat saya, tolong sampaikan itu si perempuannya, yang saya mau menikah dengan dia, begitu ya. Kalau saya datang lagi. Dan akhirnya itu terbukti Pak. Jadi pada saat ijab kabul itu dah. Iya. Jadi di depan penghulu itu. Iya. Kan dari pihak perempuannya itu hampir 50-100 orang yang datang. Sedangkan dari pihak laki-laki cuma mereka berdua Ibu Anti. Mamanya? Bapaknya sama dia aja. Laki-laki, pengantin laki-laki sama bapaknya berdua aja. Jadi saya didaulat untuk menjadi saksi pengantin laki-laki. Iya, jadi ada seperti di situ Pada saat dia melihat acara kita di Kota Makassar atau adat budaya kita di Kota Makassar, dia sempat bertanya tidak? Saya harus seperti apa ini? Betul dia
luar biasa bingungnya. Uang panainya juga Pak, dia bertanya. Mungkin itu dari rahasia pengantin perempuan. Okay. Tapi dia tidak kaget mungkin ya dengan tradisi kita yang ini ya. Hanya itu perbedaannya. Lama sekali acaranya. Orang di sini suka sekali berfoto. Kalau Korea? Iya, foto juga sih, tapi nggak begituan ya. Ya, karena kan kalau kita di Makassar, mohon maaf ini, keluarga dari Pak ini, contohnya Pak Fandi, keluarga dari Anti ya, atau keluarga dari Andi. Jadi banyak begitu mungkin. Itu yang agak sedikit melelahkan mungkin. Iya, capek sekali saya. Di Korea saya nggak begitu foto di sini. Berapa hari foto terus. Itu perbedaannya Pak yang dia rasakan. Nah, kalau bicara kembali dia wisatawan yang ada yang berkunjung dari Korea ke Indonesia, ke Makassar contohnya. Itu mereka kesannya Pak bahwa apakah Kota Makassar itu termasuk kota metropolitan yang mereka kenal, mereka juga pergi ke tempat-tempat yang kayak ke pantai dan lain sebagainya. Seperti itu mereka lakukan Pak? Iya benar. Jadi itu tadi ya. Jadi awalnya mereka karena belum pernah datang ke Makassar, yang belum tahu apa-apa. Setelah mengalami tinggal di Makassar dan beberapa kali datang, sudah keliling dia bilang Makassar luar biasa juga. Luar biasa macetnya. Sedikit klakson lagi. Di Korea nggak ada klakson, dengar ya. Itu salah satu perbedaan. Apakah dia juga merasa itu? Aduh, cukup melelahkan juga ya saya ada di Kota Makassar. Iya, jadi itu yang melelahkan itu mungkin dari segi cuaca panasnya. Jadi panas membuat mereka cepat capek. Ya karena sana kan ya ada juga sih musim panasnya di Korea, tapi enggak begitu panas di sini ya. Tidak lama maksudnya juga Pak ya? Ya mungkin 3 bulan panasnya. Kan 4 musim di sana ya Bu Anti ya. Iya, jadi sekarang itu dingin, masuk semi, panas dan gugur. Oh iya. Kalau kita sini banyak, saya di Makassar itu banyak musimnya, Mister. Musim durian, musim kawin. Dalam bahasa Korea saya sampaikan. Bapak bilang begitu. Apa tanggapannya? Saya bilang 한국에 네 계절이 있는데 저는 empat musim saya Anda di sana. Saya bilang ya Makassar normal, banyak sekali musim di sini. Musim apa saja itu, musim durian, musim rambutan gitu. Dia kaget begitu. Begitu. Jadi dia sempat bertanya juga ya Pak ya berapa musim. Oke, kalau kesannya mereka sendiri tentang keadaan alam kita. Kan kalau di Korea juga Bapak selama tinggal di sana, mereka juga lebih suka ke pantai atau lebih suka ke peternakan, perikanan yang dikunjungi di Kota Makassar? Kalau peternakan, perikanan selama tinggal di sana Bu Anti nggak pernah saya kunjungi ya. Cuma ya itu pantai, banyak memancing, gunung. Orang Korea lebih suka ke arah sana. Naik gunung juga. Dia juga orang tua itu masih kuat itu naik gunung itu. Bawa ransel, makan di atas gunung. Itu bentuk tamasyanya mereka. Iya. Jadi. Dengan mungkin kayak kita perairannya banyak begitu Pak. Iya. Mereka juga suka dengan suasana alam. Suasana alam iya. Jadi itu kan tergantung juga musimnya Ibu Anti kan. Jadi pada saat musim panas itu ya mereka banyak ke pantai, banyak naik gunung. Jangan coba-coba kalau musim dingin. Nggak mau salju di atas. Seperti itu. Iya, jadi tergantung musim aja. Tapi pada dasarnya orang Korea itu suka pantai dan suka alam ya, gunung. Kalau pertanian, perkebunan, mereka kurang tertarik atau bagaimana Pak? Iya, atau mungkin kita juga punya nenek-nenek di sini yang suka berkebun. Ya itu mungkin tanda kutip ya, karena pernah juga saya kunjungi kampung betulnya di Korea itu. Iya, jadi yang saya temui hanya nenek-nenek dan kakek-kakek saja yang berkebun. Kalau yang lain tidak ada? Nggak ada, iya. Yang muda-mudanya mereka sibuknya dengan? Sibuk, ya itu kerja deh, kerja, ya pekerjaan, perusahaan, kantor begitu ya. Mereka lebih ke sana ya Pak jadi ya. kalau yang di kampung tinggal
orang-orang tua saya semua berkebun. Oh begitu. Iya, sayur gitu ya. Oke. Baik Pak, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan perbincangan kita mengenai bagaimana memandu para wisatawan di Kota Makassar. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? yang warna merah aja klipnya. Hah?
Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di pagi hari ini sahabat budaya di obrolan kita mengenai pengalaman memandu wisatawan Korea di Kota Makassar, masih bersama Pak Syahrun. Dan Pak Syahrun, kalau tadi beberapa cerita yang Bapak ceritakan tentang wisatawan Korea yang datang ke Kota Makassar, itu kisaran usianya berapa Pak rata-rata atau kebanyakan lah? Iya, kebanyakan itu 40 ke atas. 40 ke atas. Iya, itu pun 35 ke atas mungkin ya kurang. Ya 40 ke atas, 45. Malah ini pernah ini usianya sudah 77. Oh, ada Pak? Ada, masih kuat. Kakek. Ya. Iya. Alasannya kenapa? Atau datang sendiri atau gimana Pak? Dia itu datang bekerja, bisnis juga, bisnis, ya. Okay. Jadi mereka itu bisnis sekalian juga mau mencari suasana-suasana yang beda dengan Korea. Jadi yang ini yang tua ini dia ingin mencari ikan. Ikan apa Pak? Ikan teri sama ikan tembang. Mau makan atau apa ini? Mau dikirim ke Korea. Oh begitu. Iya. Mau bisnis seperti itu. Bisnis, iya. Jadi saya lagi jadi pemandunya gitu. Iya. Dan tolong carikan saya di sini ikan teri dan ikan tembang gitu. Oke. Tapi ternyata saya coba cari-cari informasi pada nelayan. Iya. Ternyata itu juga Ibanti. Ternyata musiman itu juga ikan itu musiman. Iya. Saya jawab aja. Oh banyak Ustaz, banyak. Iya. Ternyata susah Pak katanya itu. Iya, dia musiman Pak. Tidak secara langsung bilang ada pada saat kita butuhkan. Pada saat kita butuhkan. Dia ada momen-momennya. Lalu apa tanggapan beliau tentang hal ini? Nggak apa-apa katanya, kencana ya. Tidak apa-apa. Kencana ya. Tidak apa-apa katanya. Saya bisa menunggu.
Saya bisa menunggu. Jadi coba direncanakan kalau misalnya siap, tolong hubungi saya. Dan dia akan datang kembali. Datang kembali. Iya. Tapi dia tahu tidak Pak pada saat itu ada beberapa jenis mairo. Orang di sini bilangnya mairo. Iya. Ada beberapa jenis ikan mairo. Iya. Karena mungkin sebelumnya juga mungkin dia sudah telusuri di Pulau Jawa. Mungkin sudah dapat juga sana ya kenalan begitu yang. Jadi sampai di Makassar itu hubungi saya untuk minta dibawakan sampel. Sampel ikan. Ikan ini 2 ikan itu. Iya. Okay. Jadi dia sendiri yang lihat langsung yang model-model begini yang saya mau. Kalau kita kan saya pribadi sendiri tidak tertarik ikan itu. Jadi saya anggap saya biasa, tapi luar biasa menurut saya mau yang banyak ini. Ada kan itu yang maironya yang putih besar kayak ibu jari itu Pak. Iya, justru dia mau makin kecil makin dia senang. Makin kecil makin senang. Kita perkenalkan juga bahwa ikan mairo itu ada juga ikan kering nah. Iya itu deh yang sampelnya kan yang datang itu ikan kering semua. Bukan ikan segarnya. Bukan. Kan dikeringkan dulu Bante. Ya, jadi dengan kondisi kering itu baru dia bawa dikirim ke Korea. Iya. Karena itu Ibu Bante ternyata ini 2 ikan ini itu di Korea itu dia konsumsi dijadikan cemilan. Cemilan, makan. Tidak kayak kita makan sebagai bentuk lauk begitu lauk, pendamping nasi. Dia cemilan. Jalan-jalan di kereta makan itu. Begitu. Banyak makan aneh di sana. Iya juga sih kalau kita biasa lihat di internet itu dia punya makanan itu kayak pokoknya yang kita tidak makan dan itu menurut kita agak sedikit menyeramkan. Pernah itu lain-lain saya lihat itu di toko Korea seperti agak-agak mirip-mirip nasi. Ternyata sampai gitu kerak nasi yang dijual. Bagusnya kemasannya. Tapi ternyata itu nasi yang sudah dikeringkan. Kerak nasi iya. Atau nasi yang sudah hangus begitu. Dan dikeringkan. Dikeringkan lagi itu dijadikan snack sana. Jadi itu banyak juga pahit. Banyak yang senang juga sana. Aneh ya. Iya. Agak pahit ya itu kalau kita biasanya kalau masak ya Pak ya. Kita kan jarang memasak di kompor, tapi kalau bicara tentang masak di kompor kan itu dia nasinya sudah bentuknya coklat. Dan itu kita biasa tidak mau makan nih karena pahit nih rasanya. Tapi mereka tetap karena ini kan juga orang Korea kan itu mengutamakan sekali yang kesehatan ya. Jadi banyak itu dia sempat jelaskan untuk ini kegunaannya ini kan ini dengan nasi kerak itu. Ya itu dia gunakan mengutamakan kesan ini. Jadi sehat. Kesannya Bapak memandu kemarin orang Korea itu apa ini kesannya Pak? Unik? Unik juga, artinya banyak juga saya dapatkan pengetahuan dari dia. Contohnya itu tadi ya. Contohnya itu bilang kamu harus banyak makan gini supaya panjang umur, segar, sehat, fit terus. Ada ilmu yang kita curi, contoh makanan begitu. Iya, banyak juga ya. Contohnya apa ini Pak? Iya, artinya kalau banyak air putih, katanya. Iya. Baru ternyata juga itu, namanya. Kalau ini sudah bicara kesehatan lagi. Iya, boleh sedikit. Ternyata kalau sudah kita makan nasi itu jangan langsung minum air. Kita kan sudah selesai langsung minum air. Gluk ya. Itu coba tahan yang paling lama 1 menit. Baru air masuk. Iya. Kita kan sudah selesai langsung air minum. Iya. Kenapa Pak alasannya? Itu juga salah satu nih karena di dapur kan masih dicerna itu nasi. Nah, jadi kalau langsung masuk air itu langsung bercampur langsung melebur semua di dalam itu. Iya. Ya, alhamdulillah ya.
Bapak menerapkan itu? Saya menerapkan berapa bulan ini juga begitu. Tapi tidak sampai tidak cukup 1 menit sudah mau haus sekali. Berapa detik saja. Apalagi kalau makan ikan mairo, tasak kok mikir tulang-tulang kecil nah. Tahan, jangan kasih minum. Begitu. Oke. Iya. Jadi, Pak, kalau rata-rata kesan mereka datang ke Kota Makassar, apa kesan mereka terhadap Kota Makassar dengan julukan Makassar Kota makan enak, atau ada lain julukan yang mereka bisa berikan kepada Makassar sendiri? Makassar kota ramah. Oh, iya. Karena setiap ketemu orang senyum, ketawa, malah orang Koreanya sendiri heran, kenapa itu selalu lihat saya. Anda unik begitu. Iya. Di mana-mana saya jalan selalu orang lihat saya. Jadi saya takut juga katanya dilihat terus. Iya, memang begitu, Mister, karena gagah kan. Bila Mister jarang dijumpai begitu. Iya. Oke, Pak. Kenapa Bapak tertarik untuk mengajak orang Korea mengenal Kota Makassar? Karena sebagai timbal balik aja, Ibu Anti. Karena saya selama di Korea itu mungkin lebih banyak ketemu dengan orang-orang baiknya, dan dijamu, disambut dengan baik di Korea. Semua jenis makanan Korea itu saya disuruh coba. Ini sudah, besok ini lagi ya, lusa ini lagi, semua. Jadi itu sebagai rasa balasan, tidak terkecuali semua yang namanya orang Korea kalau ke Makassar pasti saya jamu. Begitu ya. Ya, makanya itu orang Makassar, orang Korea setelah kembali ke Makassar dia akan cerita. Pengalamannya berada di Kota Makassar. Kalau ke Makassar hubungi saja ini nomor ini, hubungi saja ini. Apalagi dia sudah di kampus, ada kantor Korea Culture, ya Korean Corner. Silahkan. Jadi ya alhamdulillah ya Ibu Anti, sampai sekarang orang-orang yang mau ke Korea sudah nggak sulit, nggak ada mengalami kesulitan. Kalau mau datang ke Makassar, iya, asal hubungi saya, kecuali kalau orang lain yang saya nggak tahu ya. Oke, Pak, sebenarnya apa strategi yang harus kita lakukan di Kota Makassar untuk memajukan pariwisata, terutama untuk orang-orang Korea itu tertarik ke Kota Makassar? Betul ya. Oke, paling penting ini Ibu Anti itu akses bandara. Jadi kenapa jarang orang Korea ke Makassar? Karena jarak dari, dia pikir seandainya ada dari bandara Makassar, Incheon, Seoul, langsung ke Makassar itu orang Korea enak, mudah. Oh, transportasinya? Iya. Jadi kita kan mesti ke Jakarta dulu dong. Jadi Korea, Jakarta, baru ke Makassar. Iya. Dia sangat itu. Malah saya disuruh Pak Sarun coba nego supaya bandar Seoul langsung saya Makassar. Iya, karena dekat ya kalau dilihat ya Pak ya, daripada perjalanan. Menguras stamina juga ya. Apalagi ini kan ternyata kemarin saya dengar itu Ibu Anti, ternyata Makassar langsung Jeddah. Iya. Ada kan? Baru saya dengar itu. Ada Pak. Iya, betul. Kok nggak dibikin ke Makassar Korea langsung? Iya itu. Selain mungkin lamanya dia duduk Pak ya di pesawat, mungkin budget juga salah satu yang menjadi persoalan untuk seperti itu. Kalau budget sih enggak juga sih Wan. Untuk uang maksudnya? Iya, enggak. Akomodasi. Itu aja menguras tenaga aja. Saya harus ke Makassar, Jakarta dulu. Setelah itu ya pastikan nginap lagi kan, tidak kalau langsung juga capek ya. Jadi gitu. Jadi maunya ke langsung begitu ya. Dari Cina, dari Korea maksud saya, dari Korea langsung ke Makassar. Iya, itu salah satu harapan terbesar. Strategi yang harus kita pikir-pikir perbaiki ya. Ada lagi Pak mungkin? Selain itu ini juga kemarin yang 2 bulan lalu itu dia mencari tanggapan saya. Yang mana bagusnya dari Makassar ke Toraja dulu,
ataukah langsung ke Manado. Iya, karena katanya ternyata dia cari, saya juga nggak tahu, Toraja Manado itu nggak ada lagi. Untuk pesawatnya? Iya, pesawat kah atau bisnya itu katanya. Pesawat, karena kalau bis juga dia capek. Lama Pak? Iya. Lama berhari-hari di jalan. Pesawat. Jadi saya capek kalau Makassar ke Toraja dulu, baru kembali ke Makassar, baru ke Manado. Iya, di situ. Ada ya itu ya. Dari mungkin dari aspek transportasi semua mereka mengeluhkan. Iya. Kalau untuk makanan mereka tidak. Makanan bagus ya, nasi goreng coto. Pokoknya sama saja iya, Pak ya. Enak begitu. Aman kalau kuliner. Aman kuliner dibanding dengan Pulau Jawa, kan dia bandingkan juga ada kuliner Jawa. Oh, lidahnya mungkin tidak sesuai Pak ya. Nggak sesuai makan Jawa. Masalahnya orang Makassar banyak rempahnya. Betul, rasanya itu sudah diaduk-aduk sedemikian rupa. Benar, ya Pak ya. Itu luar biasa itu kuliner. Jadi mereka kalau berpikir seandainya kalau ada perjalanan ini mau iya, banyak mau datang. Langsung bandara Seoul Incheon itu langsung Makassar. Iya, nggak ke Jakarta lagi. Ya, cobanya diplomatik kita, diplomatik kita ya, yang mendengar ya. Mendengar ya, mudah-mudahan. Ya. Oh, langsung. Oh, banyak sekali orang Korea langsung foto-foto itu semua itu. Kontak semua di Korea sudah ada, Mister. Siapa tahu nanti kita orang penyiar juga pergi, ada orang Korea ya. Iya, betul. Orang-orang BTS datang gitu ya. Oke. Kalau masalah berbahasa Pak, apa mereka juga mengeluhkan untuk berbahasa? Enggak. Di kita. Jadi dia tertarik dengan bahasa Indonesia. Jadi ya, aman kalau bahasa. Aman, iya aman. Jadi orang Korea itu memang mau cepat adaptasi begitu. Iya. Jadi kita kan selalu merasa sungkang. Mister cuma ini saja, bagaimana ini Mister? Yang ada saja. Beda dengan orang Jepang, Ibu Anti. Itu sangat-sangat banyak kendalanya, banyak pilih-pilihnya. Ya karena kan memandu Jepang juga. Memandu. Iya. Oke. Pandu orang Jepang. Saya hidangkan ikan. Itu kepala ikan di sebelah kiri, jadi ekornya kanan. Itu dia panggil saya, itu orang Jepang. Bilang, ini kalau begini posisi ikan sebelah kiri, kepala ikan di sebelah kiri, ini menghidangkan orang yang sudah meninggal. Mana saya tahu, Mister. Jadi harus balik. Jadi kayak kepala. Kalau kita menyajikan berarti dia harus ekornya ke arahnya dia, kepalanya ke arahnya orang lain. Iya, kepala ikan itu di sebelah kanan. Ekornya sebelah kiri. Oh begitu. Iya, ada lagi anunya. Kalau orang Korea nggak ada, makan aja. Korea begitu, banyak juga anunya. Alhamdulillah. Jadi Korea lebih bisa beradaptasi dengan budaya kita di Kota Makassar ya daripada dari negara lain ya. Oke. Pak, kalau bicara lagi tentang Korea, di mana mereka biasa nginap atau tinggal? Orang Korea? Iya, Korea. Ya, itu hotelnya di mana biasa, Pak? Di Petarani di mana biasa? Kebanyakan ya. Iya kan tidak menyebutkan ini ya namanya, tapi lebih kepada di mana biasa mereka. Yang dia nggak mau juga sih yang mewah-mewah. Yang biasa-biasa saja. Yang biasa saja. Iya, kita tunjukkan yang mewah. Biasanya kebanyakan di hotel yang kisaran jalan apa Pak, di Petarani atau di mana? Ada kemarin itu di Ratulangi yang sebelah kiri itu. Di sana situ. Mereka kebanyakan. Siapa tahu kita depan sekolah SMA Katolik itu Raja Rawe. Ada kan hotel di situ. Di sudut. Siapa tahu kita mau mengunjungi kan fotonya. Oh ada orang Jepang di sana kebanyakan nginap. Ke sana yuk foto-foto ya. Iya. Walaupun dia bukan BTS begitu. Ini cuma ikut. Jadi rata-rata mereka menginap di hotel tersebut ya Pak. Iya. Itu yang Bapak anjurkan atau memang mereka sudah googling sendiri? Iya, dia sendiri pilih lewat pilih lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Iya. Tapi yang satu nih
Mr. Kim ini dia mau langsung ke rumah saya saja kalau datang. Sudah berapa lama Pak mengenal beliau? Oh sudah lama si Mbak Anti, tapi itu karena keseringannya datang sini. Ya berapa tahun lagi datang lagi itu jadi seperti saudara. Jadi memandu sekaligus bersaudara begitu ya? Iya, jadi memang itu. Jadi memandu sudah terjalin persaudaraan di situ memang. Iya. Apakah mereka sering mengajak Bapak juga ke Korea? Iya, sering sekali malah. Bilang kamu nggak usah pikir tinggal, siapkan saja tiket. Dalam hati gue tiket juga Mister. Tiket saja Anda tiket saja semua makan tinggal silahkan datang ke Korea. Sebenarnya tiket juga ya. Tiketnya mahal Pak. Makassar ke Jakarta, Jakarta ke Oncheon ya. Incheon. Jakarta Incheon mahal Pak. Iya, ke Makassar ke Jakarta dulu aja. Jakarta ke Incheon lagi. Iya. Itulah salah satu ya Pak ya. Bagusnya ya. Harusnya begitu ya Pak ya. Langsung ya Makassar Incheon ya. Maunya ya. Iya. Harga akomodasinya lumayan lah Pak ya kalau pikir Makassar, Jakarta, Jakarta, Incheon lagi ya. Kalau dari sisi penginapan, mereka ada komplain-komplain tidak Pak dengan beberapa tempat yang mereka tempati? Tidak. Kadang ada sih. Ini makannya atau apanya Pak dari sisi apa? Karena wisatawan kita harus buat nyaman ya paling tidak benar, ya. Servisnya itu harus ada. Ya, tapi dari pihak pengelola hotelnya lagi yang begitu. Ya kita sebagai pemandu pintar-pintar menjelaskan dan mencari akomodasi atau tempat hotel yang lain begitu ya Pak. Kemarin itu kan yang saya dapat informasi biayanya per malam sekian. Jadi setelah tamunya datang dan sudah mau check-in, naik lagi biayanya. Nah itu kan saya nggak enak lagi. Ya Mister ini aja bagaimana ada hotel ini sekian per malam. Oke, jadi sudah dia tahu sekian, ternyata sudah naik check-in, daftarnya lagi itu ada naik lagi di situ. Saya nggak enak di situ. Iya sempat komplain sih saya sendiri langsung sama pihak hotelnya Mbak Anti ya. Bilang, ini saya dapat begini bilang, banyak lagi jelasin. Tapi setelah orang Korea itu lah orang Korea gitu. Biarin saya nggak apa kencang. Itu bagusnya orang Korea. Ya kalau Indonesia, tadi begini kenapa berubah lagi ya? Itu bagusnya orang Korea. Nggak mau mempersalahkan. Panjang itu berapa? Jadi apa sebenarnya ada sisi positif dan negatif yang saat memandu wisatawan Korea, Pak? Lebih banyak apanya, positif atau negatifnya nih? Kayaknya lebih banyak positifnya. Positifnya apa nih Pak? Bocoran dulu. Positifnya apa nih? Positifnya ya itu tadi mereka sangat terbuka, nggak sangat royal. Ngomong positif juga apa yang dia mau makan, kamu juga harus makan ini. Jadi nggak boleh beda-bedakan. Iya, itu. Jadi jangan karena bapak punya keluarga, kasih seperti juga begini kasih bawa pulang, kasih keluarga. Jadi ya itu, jadi tanpa dia lupa orang menunggu di rumah. Iya. Oh jadi alias bungkus begitu Pak ya? Iya. Itu juga salah satu budaya trik orang budaya bagaimana Korea, orang Korea itu supaya mendekat sekali sama seorang pemandu. Dia jadi sebelum mendekat dengan pemandu, dia dekati dulu keluarganya. Karena sudah dekat keluarganya, otomatis ini yang pemandu dalam hal ini saya, otomatis sudah dapat izin dari keluarga. Jadi kapanpun diperlukan dan sampai jam berapapun diizinkan. Karena sudah dapat izin dari keluarga. Iya. Oh berarti dia juga family time juga ya Pak ya dipikirkannya. Karena ada yang biasanya lewat dari jam untuk perjanjian itu Pak.
Artinya Iya. begini, pagi sampai jam segini Iya. ada seperti itu. Iya, ya lewat. Ada lewat. Ya? Tapi ya namanya ingin memberikan yang pelayanan terbaik iya. ya kita nggak permasalahkan. Iya, malah begitu ya. Yang negatifnya cuma itu aja, capek. Dia masih mau jalan ya. Kita sudah bosan karena sudah pernah ke sana. Istirahat, semester besok lagi. Masih bisa. Aduh. Iya, itu salah satunya, Pak ya. Oke, Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan dalam closing statement kita memandu wisata Korea di Kota Makassar? Oke, ya, jadi yang saya sampaikan bersyukurlah Kota Makassar ya sudah mendapat banyak kenang-kenangan terindah untuk khususnya wisatawan Korea dan wisatawan Korea ini mereka sangat antusias untuk menceritakan semua pengalamannya selama di Kota Makassar itu di tempat tinggal di negara Koreanya. Jadi saya harap para pihak terkait yang berhubungan pariwisata itu berlomba-lomba untuk meningkatkan objek wisata yang akan dikunjungi. Yang kecil-kecil pun, yang sederhana pun tidak apa-apa, karena itu juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan Korea. Makin unik, makin terbelakang, justru orang Korea makin suka. Iya, jadi nggak mau yang mewah-mewah sekali, karena kalau di Bali mewah sudah banyak di Korea. Lebih canggih lebih begitu canggih ya. malah. Dia malah yang unik. Iya. Disukai begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak sudah hadir. Kita bersama narasumber Sahabat Budaya di pagi hari ini, Bapak Muhammad Syahrun Syam, SSM Hum. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas. Di hari ini mengenai pengalaman memandu wisatawan Korea di Kota Makassar. Mudah-mudahan dengan topik yang kita bahas ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sampai jumpa Pak Syahrun. Amin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samit. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Cinta, damai
Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, apakah kamu pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Doano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan sebagai festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Sekaligus saya Anti pamit. Sementara ada rekan saya Dewi Satriani yang akan temani di pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Nampai lino nanula le yang kalenu nusin rele kosike ke nu pelata nu jampangi samperi salah saya ngapa lupa dong kau janji pun nasib pun jalan lalu
pelatan jampangi